Selamat datang, Mystikus Channel. Tersohornya Syekh Ahmad Khotib Sambas di kalangan pengamal Thariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, sama ada peringkat Nusantara maupun antar bangsa pada zamannya tidak dinafikan. Sekurang-kurangnya terdapat 2 buah kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh orang Arab, menceritakan kisah ulama-ulama Mekah dan nama Syekh Ahmad Khotib Sambas juga terdapat di dalamnya. Kitab yang pertama, Siyar wa Tarajim, karya Umar Abdul Jabbar. Kitab kedua, Al-Muhtashar min Kitab Nashrin Naur was Zahar, karya Abdullah Mirdad Abul Khair yang diringkaskan oleh Muhammad Said Al-Amudi dan Ahmad Ali. Kita sangat berterima kasih kepada kedua penulis Arab itu, walau bagaimanapun ketepatan data dan fakta termasuk tahun lahir dan wafatnya perlu ditinjau kembali. Nama lengkapnya ialah Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad As-Sambasi. Lahir di Kampung Dagang, Sambas. Tarikh lahirnya hanya disebut oleh Umar Abdul Jabbar, ialah pada bulan Safar 1217 Hijriah, kira-kira bersamaan 1802 Masehi, tidak terdapat tulisan lainnya. Wafatnya di Mekah tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun kewafatannya antara Umar Abdul Jabbar dengan Abdullah Mirdad Abul Khair. Abdullah Mirdad Abul Khair menyebut bahwa Syekh Ahmad Khotib wafat tahun 1280 Hijriah, kira-kira bersamaan 1863 Masehi, tetapi menurut Umar Abdul Jabbar, pada tahun 1289 Hijriah, kira-kira bersamaan 1872 Masehi. Tahun wafat 1280 Hijriah yang disebut oleh Abdullah Mirdad Abul Khair sudah pasti ditolak, karena berdasarkan sebuah manuskrip Fathul Arifin salinan Haji Muhammad Said bin Hasanuddin, Imam Singapura, menyebut bahwa Muhammad Sa'ad bin Muhammad Hasin Al-Banjari mengambil thariqat dari gurunya, Syekh Ahmad Khotib yang tersebut itu di dalam negeri Mekah Al-Musyarrafah di dalam kholwatnya, dan hatamnya pada hari Arba, yang ke-7 hari dari bulan Zulhijjah sanah 1286 Hijriah. Jadi berarti pada 7 Zulhijjah 1286 Hijriah, Syekh Ahmad Khotib Sambas masih hidup. Oleh itu Syekh Ahmad Khotib Sambas wafat tahun 1289 Hijriah yang disebut oleh Umar Abdul Jabbar menepati yang sebenarnya. Puncak kemasyhuran. Manusia menjadi terkenal karena berbagai sebab. Syekh Ahmad Khotib Sambas terkenal karena beliau sebagai mursyid Thariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Pada zamannya, di Mekah tentang thariqat itu, Syekh Ahmad Khotib Sambas merupakan syekh mursyid yang teratas sekali. Ia bukan saja bagi masyarakat dunia Melayu, tetapi juga diakui oleh ulama-ulama dunia luar. Sepanjang sejarah perkembangan Thariqat Qadiriyah di dunia Melayu dari dahulu hingga sekarang memang tidak dapat dinafikan bahwa tokoh yang terbesar dan paling berkesan bagi ulama-ulama Jawi atau Nusantara dalam penyebaran Thariqat Qadiriyah itu ialah Syekh Ahmad Khotib Sambas. Nama beliau juga dikenal di Uzbekistan, karena salah seorang murid beliau bernama Syekh Abdul Murad, adalah seorang ulama Thariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah yang menerima tawajuh kedua thariqat itu dari Syekh Ahmad Khotib Sambas. Fathul Arifin. Fathul Arifin termasuk salah satu istilah yang banyak dibicarakan di kalangan sufi. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah sebuah risalah atau kitab yang berasal dari imlak Syekh Ahmad Khotib Sambas. Imlak tersebut ditulis oleh beberapa orang muridnya, dan yang sempat diterbitkan hanyalah versi catatan Syekh Muhammad bin Ismail bin Abdur Rahim Al-Bali. Manuskrip Fathul Arifin yang dinisbahkan kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas ialah 1. Judul Silsilah Thariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah yang dicatat oleh Abdul Hakim Ibnu Marhum Lebay Abdul Karim Sambas, Kampung Asam. Naskah ini merupakan satu-satunya yang ditulis oleh orang yang berasal dari Sambas sendiri. 2. Manuskrip tanpa judul, hanya dinyatakan talqin, zikir dan bayah thariqat yang diijazahkan oleh guru kita Maulana Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas yang di dalam negeri Mekah Al-Musyarrafah kepada sekalian muridnya. Pada manuskrip ini dimulai nama pencatatnya bernama Haji Muhammad Said bin Hasanuddin, Imam Singapura, bahwa beliau mengambil talqin, dan bayah, dan tawajuh, serta ijazah dari gurunya Said Muhammad bin Ali Al-Aidus. Dia mengambil dari Said Ja'far bin Muhammad As-Saqqaf Pontianak, mengambil dari Muhammad Sa'ad bin Muhammad Hasin Al-Banjari, mengambil dari Syekh Ahmad Khotib.
Manuskrip ini ditulis tahun 1286 Hijriah dan selanjutnya disalin oleh Said Ahmad bin Ismail al-Aidrus pada hari Kamis, 4 Zulhijjah 1293 Hijriah, 21 Desember 1876 Masehi. Diperoleh di Pontianak pada 8 Syawal 1422 Hijriah, 22 Desember 2001 Masehi. 3. Fathul Arifin, naskah yang ditulis oleh Haji Muhammad bin Syekh Abdus Samad Al-Kalantani diselesaikan pada tahun 1294 Hijriah, 1877 Masehi. Dalam manuskrip ini dikombinasikan dengan Thariqat Syathoria. 3 versi yang tersebut di atas merupakan manuskrip yang pernah diterbitkan, yaitu versi catatan Syekh Muhammad bin Ismail bin Abdur Rahim Al-Bali. Beliau selesai menulis kembali setelah diteliti dan bersih dari coret-coret pada bulan Rajab 1295 Hijriah, Juli 1878 Masehi. Naskah tersebutlah yang ditasyih oleh Syekh Ahmad Al-Fathani, kemudian dicetak pertama kalinya oleh Matba'ah Al-Miriyah Al-Kainah Mekah, 1305 Hijriah, 1887 Masehi, yang diterbitkan itu diberi judul Fathul Arifin. Walaupun Syekh Ahmad Khotib Sambas sebagai seorang tokoh sufi, namun selain ditonjolkan karya tasawuf Fathul Arifin, beliau juga menghasilkan karya dalam bidang ilmu fikih. Manuskrip fikih karya beliau, yaitu Fatwa Syekh Ahmad Khotib Sambas perihal Jumat. Naskah tulisan tangan itu dijumpai tahun 1986, bekas koleksi Haji Mansur yang berasal dari Pulau Subi, Kepulauan Riau. Kandungan naskah selain membicarakan masalah Jumat, terdapat pula fatwa beliau mengenai hukum penyembelihan secara Islam. Pada bagian akhir naskah terdapat pula suatu nasihat beliau yang panjang, kemudian ditutup dengan beberapa amalan wirid beliau selain amalan Thariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Sebuah karya, judul yang sebenarnya tidak terdapat, yang membicarakan fikih mulai toharoh, sembahyang dan pengurusan mayat. Manuskrip tanpa dinyatakan tarikh, hanya terdapat tahun penyalinan dinyatakan. Hari Kamis, 11 Muharram 1281 Hijriah oleh Haji Ahmad Ibnu Almarhum Penggawa Nasir Ahli Al-Qayyum Jamaah Tuan Syekh Ahmad Khotib Sambas di Mekah Al-Mukarramah. Manuskrip di atas diperoleh di Kampung Mendalok, Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, pada 6 Syawal 1422 Hijriah, 20 Desember 2001 Masehi. Murid-muridnya. Besarnya pengaruh Thariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah yang bersumber dari Syekh Ahmad Khotib Sambas di dunia Melayu, melebihi tokoh-tokoh penyebar Thariqat Qadiriyah seperti Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdur Rauf Al-Fansuri dan lain-lainnya yang lebih dahulu. Di Jawa misalnya, dapat kita simak pada beberapa lembar tulisan Zamakhsyari Dhofiar dalam bukunya Tradisi Pesantren, beliau menyebut, dalam abad ke-19, organisasi-organisasi Thariqat di Jawa memperoleh semangat dan dukungan baru dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kedatangan para pengikut Syekh Ahmad Khotib Sambas dan Sulaiman Effendi dari Mekah. Seterusnya, namun yang cukup menarik ialah di Jawa Syekh Ahmad Khotib Sambas dikenal sebagai pendiri suatu Thariqat baru, Thariqat Naqsyabandiyah. Selanjutnya, kedudukan Syekh Ahmad Khotib sebagai seorang sarjana Islam perlu kita sadari betul-betul. Selanjutnya, adalah suatu hal yang penting bahwa seorang sarjana besar seperti Syekh Sambas, kepada siapa hampir semua kiai di Jawa menelusuri penealogi intelektual mereka juga dikenal sebagai seorang pemimpin Thariqat. Kalau demikian yang dikatakan, sekarang mari kita menjajaki kemantapan sistem pengkaderan yang dilakukan kepada murid-muridnya. Salah seorang muridnya bernama Syekh Zainal Abidin yang berasal dari Kelantan diutus oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas ke Kalimantan Barat sebagai ketua khalifah di sana. Jadi berarti murid-muridnya yang lain, yang semuanya berasal dari Kalimantan Barat, adalah di bawah pengawasan Syekh Zainal Abidin Al-Kalantani. Selanjutnya semua mereka disuruh supaya mendalami pelbagai ilmu kepada ulama yang berasal dari Kelantan itu. Kebenaran untuk mentawajuh membayah sekali-kali tidak dibenarkan kepada murid-murid yang lain selagi Syekh Zainal Abidin Al-Kalantani masih hidup, atau selagi beliau masih berada di Kalimantan Barat. Syekh Zainal Abidin Al-Kalantani meninggal dunia di Kampung Sebedang, Sambas. Yang dilantik oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas sebagai khalifahnya di Mekah ialah Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Beliau mempunyai murid yang banyak sesudah Syekh Ahmad Khotib Sambas. Untuk di Jawa terdapat 3 orang wakil khalifah, yaitu, di Jawa Timur, Syekh Ahmad Hasbullah bin Muhammad Al-Manduri, Madura, dan lain-lain. Di Jawa Tengah,
Syekh Zarkashi Barjan, Purworejo Syekh Ibrahim Berumbung. Di Jawa Barat, Syekh Asnawi Banten dan lain-lain. Murid Syekh Ahmad Khotib Sambas yang bernama Syekh Muhammad bin Ismail bin Abdur Rahim berasal dari Pulau Bali. Beliau juga diberikan kebenaran mentawajuhkan. Salah seorang muridnya yang menjadi ulama besar ialah Tuan Guru Haji Abdur Rahman yang berasal dari Ambon. Murid Syekh Ahmad Khotib Sambas yang bernama Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Qadir berasal dari Sarawak. Di antara muridnya ialah Haji Muhammad Arsyad bin Abdur Rahman Pontianak. Murid Haji Abdul Latif yang berasal dari Sarawak yang menjadi ulama besar, mengajar di Masjidil Haram, Mekah, ialah Syekh Utsman bin Abdul Wahab As-Sarawaki. Tetapi selanjutnya Syekh Utsman Sarawak ini menerima tawajuh Thariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah sekali lagi dari Syekh Abdul Karim Al-Bantani di Mekah. Masih banyak kisah murid-murid Syekh Ahmad Khotib Sambas yang belum sempat disebutkan di sini. Dapat disimpulkan bahwa institusi pengajaran Thariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah yang bersumber dari Syekh Ahmad Khotib Sambas yang masih kekal sampai sekarang ialah dari muridnya yang bernama Syekh Abdullah Mubarak. Pondok pesantren yang beliau dirikan 7 Rajab 1323 Hijriah, 5 September 1905 Masehi masih kekal sampai sekarang, bahkan terkenal di seluruh Indonesia dan Malaysia. Sistem pelajaran Thariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah yang berasal daripada Syekh Ahmad Khotib Sambas itu dikembangkan dengan penyesuaian pada zaman modern. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.